Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail fi kitabihil karim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Wa aidan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Ahmaduhu wa ashkuru wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa khussukum bi ta'atillahi wa ta'ati rasulih wa ulil amri minkum la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memberikan kita banyak nikmat, dan di antara nikmat yang paling bernilai, yang paling mahal, yaitu nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah aset yang paling berharga kita miliki, yang dapat menyelamatkan kita dari azab kubur dan siksa di akhirat kelak, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dalam rangka itulah kita nikmat iman ini kita berkumpul di antara siang-siang mulia. Kita berkumpul di hari ini di Jumat yang mulia. Di antara banyak Jumat, inilah Jumat yang paling mulia di dalam satu tahun. Kenapa? Bertepatan dengan 10 pertama bulan Zulhijjah, dan kita berada di bulan Zulhijjah, dan kita hari ini juga hari Jumat. Berkumpul banyak kebaikan. Olehnya itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjadikan sunnah kalau masuk 1 Zulhijjah, disunnahkan kita untuk bertakbir-takbir, bertahmid, bertasbih. Makanya tadi saya bertakbir di penghujung khutbah pertama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ini tidak hanya dibaca ketika awal masuk Idul Adha. Sejak masuk Zulhijjah disunnatkan kita banyak bertakbir, banyak bertasbih, banyak bertahlil, karena membedakan hari ini dengan hari-hari yang lain. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, kita menghadapi ibadah yang pelaksanaannya cuma 4 hari, yaitu insyaallah ibadah kurban, yang ketika pelaksanaannya bertepatan dengan selesainya khutbah Idul Adha. Jamaah disuruh menyembelih, diperintahkan menyembelih hewan kurban. Olehnya itu dalil yang memerintahkannya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Inna a'taina,
Sungguh banyak nikmat nak kasih ya Allah. Banyak sekali nikmat Allah. Tidak bisa dihitung. Tidak bisa dikira-kira. Banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau mau mencoba-coba menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa. Kalau ada alat dibuat manusia untuk menghitung nikmat Allah, rusak alat itu, belum selesai nak hitung nikmat Allah. Karena itu Allah mengingatkan kita, banyak nikmat nak kasih. Setelah mengingatkan tentang nikmat adanya keturunan, nikmat pekerjaan, nikmat tempat berteduh, nikmat tinggal di negeri aman di Indonesia. Kemudian Allah mengatakan, fasalli li rabbika wanhar. Maka hendaklah kamu salatlah karena Tuhan. Suruh salat Allah sebagai identitas seorang muslim, dia disuruh salat. Kalau ada orang baru pindah dari luar kota Pangkep, dari luar perusahaan ini masuk di sini tinggal, begitu hari pertama dia langsung ke Masjid Jabal Nur, maka tidak usah kita tanya siapa dia, maka sudah kita tahu bahwa dia saudara kita karena dia melaksanakan salat. Setelah perintah salat disandingkan, diikutkan dengan wanhar, berkurban, mengalirkan darah. Ini berarti wajib, perintah tegas. Karena wajib salat, maka diteruskan dengan perintah menyembelih hewan kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Kemudian ayat yang lain di dalam surah Al-Hajj mengatakan, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Unta-unta ini. Karena ayat ini turun di Mekah. Firman Allah mengatakan, unta-unta ini bagi kalian adalah syiar-syiar Allah. Maksudnya pada hari Idul Adha disembelih hewan bin. Adapun fatwa ulama mengenai berkurban jamaah salat Jumat rahimakumullah berselisih pendapat. Tapi kita mengungkap semuanya. Pertama, Imam Abu Hanifah berpendapat hukumnya berkurban bagi muslim wajib. Abu Hanifah mengambil dalil, man kana lahu sa'atan, man wajada fiha sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mengalami sa'ah, kelapangan, ada HP-nya yang jutaan harganya, ada mobilnya yang bisa dia pakai kemana-mana, ada rumahnya, dan dia tersimpan uang di rekeningnya beberapa, sa'ah lapang dia, lam yudahi, dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallam, maka janganlah dia dekat-dekat ke tempat salat kami. Ini tegas, ini Imam Abu Hanifah. Imam yang lain berpendapat, Imam Malik, berkurban hukumna sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini sangat dianjurkan, tidak pernah tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan wajib, akan tetapi makruh. Nih, sedikit turun sedikit fatwanya beliau Imam Malik. Makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan finansial, dia tidak berkurban. Makruh itu dibenci. Ini fatwa kedua yang dari ulama. Fatwa ketiga dari ulama Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i membagi dua, ada sunnah aini. Sunnah aini ini semua muslim yang balik wajib berkurban satu kali sepanjang hidupnya. Sunnah aini, satu kali sepanjang hidupnya. Fatwanya Imam Syafi'i. Yang kedua mengatakan sunnah muakkad, sunnah kifayah. Kalau di dalam satu keluarganya ada yang berkurban, maka yang lainnya sudah tidak kena sunnah lagi. Jadi kalau kita 7 bersaudara satu keluarga, 7 ke satu keluarga, bapak, mama, anak,
kemudian berkurban ayah, maka ikut serta di situ kurban kita. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, satu-satunya ulama dunia yang pernah saya bersalaman langsung ketemu di Jakarta. Baru-baru wafat 2021 kalau bukan 2020 wafat beliau. Ulama besar. Baru beliau mengambil pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama, kebanyakan ulama. Jadi kalau begitu yang mana ustaz kita bingung ini? Yang mana? Ada mewajibkan, ada yang sunnah, ada makruh. Jumhur ulama, kebanyakan ulama menjatuhkan hukum kepada kurban dia sunnah. Kenapa? Ada dalil tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Salasatun anna alayya faraidu wa hunna lakum tatawwu' wal witru wan nahru was salatud duha." Ada 3 ibadah bagi saya wajib, sementara bagi kalian tatawwu. Tatawwu itu nama lain daripada sunnah. Apa itu? 3 bagi saya wajib, sementara kalian itu sunnah, yaitu salat witir. Salat witir bagi Nabi wajib bagi dia. Kalau kita umatnya sunnah. Baru beliau mengatakan wan nahru, mengalirkan darah, berkurban. Wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Dan salatud duha, salat duha bagi Nabi wajib dan bagi kita umatnya sunnah. Inilah dalil yang napegang ulama, jumhur ulama. Jumhur ulama itu adalah sebagian, ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa dia sunnah. Kalau begitu bagaimana? Kan kita punya masing-masing, nakasiki Allah akal menimbang-nimbang. Ayat Al-Quran mengatakan balil insanu ala nafsihi basira. Manusia itu nak tahu keadaan dirinya. Kita mengambil yang mana kira-kira saya ini, saya bisakah berkurban? Karena sesungguhnya harta kita itu ada 3 menurut ulama. Apa yang kita makan sampai kenyang itulah milik kita sepenuhnya. Apa yang kita pakai sampai dia usang, sampai dia rusak, baju yang kita pakai sampai dia rusak, kendaraan yang kita pakai sampai dia rusak, itu milik kita pada hakikatnya. Dan kata ulama yang ketiga, milik kita itu apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita kurbankan di jalan Allah, itulah milik kita. Jadi kalau kita ingin menyatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, maka disinilah kita ingin mengambil peluang, mengambil bagian ibadah harta, karena berkurban ini ibadah harta. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah syarat-syaratnya berkurban. Muslim, merdeka. Jadi kalau dia budak tidak wajib berkurban. Balik, jadi anak-anak kecil tidak wajib, tidak sunnah dia kurban. Kemudian dia berakal, berarti orang gila, tidak bisa dia berkurban. Begitupun diikutkan berkurban. Bilang ku kasih iku ini saudaraku, padahal dia ada di rumah sakit jiwa, enggak, dia tidak terkena. Menetap di satu negerinya, ini kena musafir. Kalau musafir tidak kena dia kurban. Kenapa? Ulama menganalisa musafir, orang dia puasa saja tidak diwajibkan, salat Jumat saja dia tidak diwajibkan. Karena itu juga dia terkena hukum. Kalau kurban juga dia tidak memenuhi persyaratan. Yang selanjutnya syarat hewan kurban, gemuk. Pilih yang gemuk, yang tidak kurus, yang tidak cacat. Cacat matanya, cacat tanduknya, robek telinganya, pincang kakinya, tidak boleh kita kurbankan.
dia tidak memenuhi syarat, karena pada hakikatnya hewan ini dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun la yanalallaha luhumahuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukan dagingnya yang sampai kepada Allah, bukan darahnya juga yang sampai kepada Allah, melainkan takwa kalian. Takwa, niat baik kalian saya ini berkurban lillahi ta'ala. Dulu di zaman Nabi jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu memotong unta, memotong sapi, baru dagingnya nak pukul-pukulkan di dindingnya Ka'bah. Bila nak terima mi Tuhan ini kurbanku, maka turunlah ayat ini di dalam surah Hajj, yang la yanalullah, bukan dagingnya yang Allah terima, bukan pula darah yang Allah terima, tapi yang nak terima Allah takwa. Ulama mentafsirkan takwa di sini adalah niat ikhlasmu berkurban semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, apa yang dibaca ketika berkurban? Ini penting juga, karena yang berkurban itu sunnahnya menurut ulama kita tomo yang potong, kita juga yang potong, kita yang berkurban kita yang potong. Tapi kalau tidak berani kiliat darah, tidak punya keberanian menyembeli, maka bisa dilegasikan kepada imam, kepada orang-orang yang mengetahui tata cara menyembeli. Adapun doa menyembeli dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma minka walaka bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Disembelih. Ketika disembelih, berbaring hewan itu sunnah berbaring menghadap ke kiblat. Saya membaca kitabnya, sapi itu tidur sebelah kirinya yang menyentuh tanah, sebelah kirinya. Kalau mayat, kalau kita kan manusia itu tidurnya kalau dibawa tidur itu sunnah adalah badan kanan yang ditindis. Kalau sapi kirinya yang dia tindis. Di dalam buku Fiqhul Islam wa Adillat. Kemudian setelah bismillahi Allahu akbar, putus 3 tenggorokan, napas dan 2 urat nadi besar ini. Selesai putus itu, maka kita membaca doa Allahumma taqabbal minni. Kalau hewan kurban tak tonji, Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim khalilika. Ya Allah, terimalah kurban kami ini sebagaimana engkau terima kurbannya kekasihmu Ibrahim alaihissalam. Itu yang dibaca. Tapi kalau kita sembeli sapinya orang, 7 pemiliknya di situ, maka diganti minni menjadi Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami ini kama taqabbalta min Ibrahim khalilika. Inilah sunnah-sunnah petunjuk yang dibaca ketika kita berkurban. Adapun Imam Syafi'i, beliau mengatakan ada 5 sunnah kalau kita mau menyembelih hewan kurban. Pertama, baca bismillah. Apakah bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja. Yang kedua, baca salawat. Yang ketiga, menghadap kiblat, bertakbir. Ini penting juga jamaah. Kalau berbaring sapi, kita yang ada di sekelilingnya itu pegang tali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saya pernah menjadi panitia kurban di Masjid Telkom Makassar. Diajarkan kami begini, bertakbir-takbir baik sebelum dan setelah berkurban. Setelah itu baca doa. Terakhir jamaah salat Jumat rahimakumullah, dagingnya bagaimana pembagiannya? Boleh dimakan yang punya kurban. Kalau kurban itu boleh dimakan yang punya. Kalau kurban nazar itu yang bilang tahun lalu, kalau panjang umur ke tahun depan berkurban kah? Itu kan kurban nazar.
Kurban nazar, dia mengatakan kalau panjang umurku tahun depan berkurban. Kalau dia begitu kata-katanya, maka dia tidak dianjurkan memakan daging kurbannya karena dia telah bernazar tahun lalu. Yang selanjutnya dibagikan kepada tetangga, kerabat, orang-orang yang fakir miskin. Bentuk kita tahaddus bin nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anul Karim wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terakhir jamaah, ini sangat penting. Baru-baru ini banyak peristiwa di negeri kita. Salah satunya perhatian pemerintah dan saya di Polda sebagai dai-nya polisi. Banyak peristiwa orang bunuh diri, orang melakukan kejahatan disebabkan judi online. Olehnya itu saya minta yang hadir salat Jumat, kalau di HP itu ada aplikasi judi online, slot, high domino, ada anak main begini, suruh dia berhenti. Ini Indonesia darurat judi online, uang 320 triliun habis, sehingga kesempatan ini kuberikan peringatan. Dihapus, di-delete itu aplikasi judi, karena itu mencelakakan diri kita, mencelakakan keluarga dan orang lain, dan ini sudah darurat di Indonesia. Mudah-mudahan Allah kasih kita semua rahmat berkahnya dan hidayah, tidak melakukan perbuatan dosa, di antaranya judi online. Kita tutup khutbah ini dengan bersalawat kepada Nabi karena diperintahkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka ujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal amali wal adwa wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina wal mustada'afina fi Palestin wa fi Gaza wa fi Syam wa fi kulli makan ya azizu ya jabbar ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain bil haji wal umrah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa tawaffana muslimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa ya ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha la ni'mi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.